Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Dede Irawan Saputra, dosen dari Program Studi Teknik Elektro Universitas Jenderal Ahmad Yani. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024, yaitu tentang pernyataan diri dosen dan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah yang menjadi bidang keahlian saya, yaitu instrumentasi cerdas dengan kode mata kuliah TE 622652. Instrumentasi cerdas merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 6 di konsentrasi Teknik Kendali dan Instrumentasi Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Jenderal Ahmad Yani. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS untuk teori selama 1 semester dengan bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Tujuan dari mata kuliah instrumentasi cerdas adalah membekali mahasiswa tentang konsep dasar mengimplementasikan algoritma kecerdasan buatan pada sistem instrumentasi dengan perangkat utama berupa komputer digital. Adapun cakupan pembahasan mata kuliah ini diantaranya: yang pertama, konsep soft computing pada sistem instrumentasi; yang kedua, algoritma berbasis logika fuzzy pada sistem instrumentasi yang digunakan untuk melakukan pengambilan keputusan, pengendalian, maupun memberikan peringatan dari hasil pengukuran. Yang ketiga, penerapan analisis regresi linier baik satu peubah maupun dua peubah pada sistem instrumentasi untuk melakukan prediksi. Selanjutnya, merancang dan mengimplementasikan algoritma naive Bayes classifier untuk melakukan pengambilan keputusan. Berikutnya, mengidentifikasi sistem dengan algoritma jaringan saraf tiruan untuk melakukan klasifikasi maupun prediksi. Selanjutnya yaitu merancang sistem berbasis kecerdasan buatan pada sistem instrumentasi. Pelaksanaan perkuliahan dapat direalisasikan untuk mata kuliah instrumentasi cerdas ini diantaranya secara sinkron melalui tatap muka luring maupun daring, dan asinkron seperti diskusi melalui learning management system yang disediakan oleh Universitas Jenderal Ahmad Yani. Mata kuliah instrumentasi cerdas ini dievaluasi secara formatif dan sumatif. Adapun capaian pembelajaran lulusan prodi yang dibebankan pada mata kuliah instrumentasi cerdas dari unsur sikap diantaranya: yang pertama, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial, kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang kedua, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Sedangkan dari aspek pengetahuan, diantaranya mampu mendapatkan dan menerapkan pengetahuan matematika level universitas, termasuk di dalamnya ada kalkulus, integral diferensial, aljabar linier, variabel kompleks, serta probabilitas dan statistik. Berikutnya, mampu menerapkan pengetahuan komputasi yang diperlukan untuk menganalisis dan merancang device ataupun sistem yang kompleks yang mendukung instrumentasi cerdas. Sedangkan dari aspek keterampilan umum, diantaranya yang pertama, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau keahliannya, serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan, yaitu implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang kedua, menguasai konsep dan penerapan sains dasar, yaitu matematika, fisika, kimia pada bidang keteknikannya, khususnya teknik elektro. Yang ketiga,
mampu melakukan identifikasi, pemodelan, perumusan, dan terampil dalam menyelesaikan persoalan keteknik elektroan melalui analisis dan interpretasi data yang reliable dan valid secara ilmiah dan empiris, sistematis, serta mampu melakukan proses evaluasi baik dalam kegiatan eksperimen laboratorium dan atau lapangan untuk memperkuat penelitian teknik. Berikutnya, dari aspek keterampilan khusus meliputi yang pertama, menerapkan matematika, sains, dan prinsip rekayasa untuk menyelesaikan masalah rekayasa kompleks pada sistem tenaga listrik, sistem kendali dan instrumentasi, atau sistem komunikasi dan informasi. Yang kedua, penyelidikan, analisis, interpretasi data, dan informasi berdasarkan prinsip-prinsip rekayasa. Yang ketiga, mampu merumuskan solusi alternatif untuk masalah rekayasa pada sistem tenaga listrik, sistem kendali, atau sistem telekomunikasi dengan memperhatikan faktor-faktor ekonomi, kesehatan, dan keselamatan publik, kultural, sosial, dan lingkungan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada akhir perkuliahan, diantaranya mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami sistem berbasis instrumentasi cerdas dengan konsep soft computing, mengaplikasikan konsep algoritma kecerdasan buatan pada sistem instrumentasi, kemudian mendemonstrasikan kecerdasan pada sistem instrumentasi, dan menganalisis kinerja sistem berbasis kecerdasan buatan pada sistem instrumentasi. Beberapa referensi yang digunakan dalam mata kuliah instrumentasi cerdas yaitu dari buku maupun e-book. Yang pertama dengan judul Neurophagy and Soft Computing karangan Jang dan kawan-kawan. Berikutnya buku Artificial Intelligence karangan Suyanto, buku Machine Learning tingkat dasar dan lanjut karangan Suyanto, buku Sistem Kendali Cerdas karangan Dwi Anaratna, buku Neural Network Design karangan Martin Hagan, dan sumber pustaka lain yang tersedia di perpustakaan. Pembelajaran mata kuliah instrumentasi cerdas dilaksanakan secara sinkron menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran serta aktivitas mahasiswa dalam proses pembelajaran. Adapun metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini meliputi pembelajaran kolaboratif dengan case-based learning, diskusi, presentasi, dan tanya jawab. Adapun proses pengumpulan tugas terstruktur atau lembar kerja mahasiswa dapat diakses melalui Learning Management System atau SI terpadu Universitas Jenderal Ahmad Yani. Secara garis besar, perkuliahan tengah semester pertama membahas tentang desain instrumentasi cerdas berbasis logika fuzzy, dan tengah semester berikutnya membahas tentang desain instrumentasi cerdas berbasis prediksi dan klasifikasi dengan metode yang beragam, yaitu regresi linear, naive Bayes classifier, dan neural network. Penilaian hasil belajar pada mata kuliah instrumentasi cerdas didapat diantaranya dari tugas mandiri dan tugas kelompok, kuis interaktif, diskusi, UTS, dan UAS. Adapun bobot penilaian untuk setiap bentuk evaluasi hasil belajar diantaranya tugas mandiri dan tugas kelompok sebesar 25%, kuis interaktif sebesar 10%, diskusi 5%, UTS 30%, UAS 30%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah instrumentasi cerdas untuk mahasiswa program studi Teknik Elektro Universitas Jenderal Ahmad Yani. Dalam video ini juga saya akan menyampaikan cuplikan proses pembelajaran yang saya lakukan secara sinkron di dalam kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bisa melanjutkan kembali di perkuliahan kita di minggu ke-11. Di minggu ini kita akan melanjutkan pembahasan dari materi yang masih ada hubungannya dengan di minggu sebelumnya. Oke, tapi sebelum itu sudah mengisi presensi di LMS? Oke, ada yang belum hadir di sini? Sudah semua? Oke, jangan lupa ya diperiksa kembali di LMS di sana untuk melakukan presensinya. Oke, nah sebelum kita mulai ke pembahasan kita kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, jadi karena materi sekarang berhubungan dengan materi sebelumnya, nah saya ingin tanyakan terlebih dahulu. Ya masih ingat materi sebelumnya terkait tentang apa? Kan gimana? Kalau yang dari minggu kemarin Pak, kan selain ada naik bias, ada juga Gaussian naik bias gitu Pak. Nah iya, minggu lalu juga kita bahas Gaussian naik bias dan naik bias classifier. Nah sekarang di minggu ini karena masih saling berhubungan, kita akan coba implementasikan algoritma naik bias classifier maupun Gaussian naik bias classifier tersebut. Jadi nanti kita akan coba perlihatkan kembali bagaimana urutan penyelesaiannya dari yang semula dengan menggunakan Laplacian correction, dan kita coba implementasikan juga menggunakan bahasa pemrograman yang nantinya akan kita implementasikan pada salah satu perangkat ataupun komputer digital yang kita gunakan untuk mengambil semua informasi dari lingkungan sekitar sesuai dengan kasusnya masing-masing. Nah, untuk bahan kajian kita hari ini yang tanya ada fungsi naik bias classifier, ini masih sangat berhubungan. Kemudian konsep dan tujuan Laplacian correction. Berikutnya ada contoh implementasi dalam bahasa pemrogramannya. Nah, di sini juga kita nanti selama perkuliahan kita akan coba berdiskusi. Kemudian nanti kita akan praktekkan langsung ya, dan bagaimana cara melakukan pemrograman menggunakan komputer digital. Dalam hal ini adalah microcontroller. Nah, selain kita tetap buka secara langsung, silakan ya bisa diakses semua bahan ajar maupun PowerPoint materi yang saya sampaikan hari ini di LMS yang sudah disediakan oleh universitas. Nah, di situ sudah saya sematkan juga baik itu contoh penyelesaiannya, dan nanti di akhir juga di sini akan ada kuis ya untuk kegiatan pada hari ini. Nah, dia tahu gambar apa ini? Oke, dilihat dari strukturnya apa ya, dia suatu alat yang dibuat untuk mendeteksi cuaca, tapi dia dengan beberapa sensor yang diterapkan dalam sistem tersebut bisa terhubung dengan tadi naik bias classifier, bisa diselesaikan nilai-nilai dari sensor tersebut. Ini menggunakan solar cell power, kan kita sekarang ada green energy apa ya, intinya menggunakan energi bersih yang bisa diterapkan. Jadi semakin canggih algoritmanya pun semakin alatnya semakin bagus. Oke, nah ini di sini ada beberapa sensor ya yang bisa kita implementasikan. Kita bisa melihat bahwasanya kasus-kasus yang berada di teknik elektro ini bermula dari sesuatu ataupun sistem fisik yang bisa diukur di sini. Nah, berkaitan dengan materi yang akan kita bahas sekarang, kita menemukan sebuah permasalahan yaitu zero probability problem. Nah, di zero probability problem ini harus kita selesaikan. Dan kalau kita cermati zero probability problem dapat kita identifikasi dari kemungkinan yang mana, dari probabilitas yang mana? Ya, dari overcast yang benar ya. Dari yang overcast sekarang di sini
probabilitasnya 0/5. Berarti kan apapun yang ada, ya, ketika overcast dia akan menghasilkan nilai 0. Nah, nilai 0 ini yang harus kita hindari, harus kita selesaikan. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Yaitu kita menggunakan Laplacian correction. Dan kalau kita lihat ya, kita selesaikan dengan cara yang semula. Kita hitung probabilitas likelihood masing-masing fitur. Di sini ada 0/5 yang hasilnya adalah 0. Sehingga kalau kita kalikan semua dari sini, ini hasilnya 0 untuk probabilitas tidak berangkat ataupun probabilitas klasifikasi tidak dari data yang diamati, ini hasilnya 0. Nah, karena nanti akan kita implementasikan di microcontroller, ini semuanya harus kita konstruksi. Adapun di sini Laplacian correction-nya yang nanti akan kita gunakan untuk menyelesaikan zero probability problem-nya, kita juga bisa menyebutnya sebagai Laplace estimator. Nah, karena kita memberikan sebuah estimasi bagi peluang yang 0 tadi. Nah, ibaratnya di sini, kalau kita lihat dari persamaan yang di sini, nanti kita akan tambahkan dengan parameter yang untuk memperhalus atau smoothing parameternya di sini. Nah, smoothing parameternya biasanya nilainya 1 saja atau di atas 0. Misalkan 1. Nah, kalau kita menambahkan 1, berarti kan yang 0-nya jadi 1. Yang bagian penghilang, di bagian penyebutnya, di sini harus kita ubah juga. Nah, di sini kita akan tambahkan dengan smoothing parameter dikali dengan jumlah dimensi atau fitur dalam sebuah fitur. Nah, ini berarti ini Laplacian correction di sini bergantung pada jumlah fitur dari atribut yang kita miliki. Contohnya tadi di sini di overcast yang kita temukan bahwa yang probabilitasnya 0, kita harus melakukan Laplacian correction dengan cara 0 ditambah 1. Ya, K-nya berarti 1 di sini dibagi dengan 5 yang tadi adalah probabilitas munculnya overcast di kejadian 0 tadi ya. Ini tambah dengan 1 dikali 3. Nah, saya tahu 3 ini dari mana? Ya, dari Sani overcast dari laptopnya. Oke, nah benar ya. Kita ini dari Sani overcast. Nah ini, di sini ada 3. Berarti itu ditambahkan 3. Nah, setelah diimplementasikan Laplacian correction, kita lihat perubahannya untuk masing-masing probabilitas. Karena di sini kita tambahkan tadi ya, smoothing parameter. Nah, sekarang kita lihat perbedaannya. Lihat sebelumnya 0/5 di sini jadi sampai 8 ya. Dan hasilnya sudah diselesaikan di sini. Ini probabilitas berangkat bermain atau probabilitas bermain. Di sini contohnya probabilitas berangkat bermain futsal dari data yang diamati adalah 0,01258, sedangkan untuk yang tidak berangkatnya 0,045. Jadi hasilnya nanti kita lakukan normalisasi data sehingga kesimpulannya berangkat bermain di sini 72% dan tidak berangkat bermain adalah 27%. Yang semula tadi 0% sekarang jadi 27%. Oke. Nah, sekarang dari penjelasan yang tadi saya berikan, kita coba diskusi sedikit. Bagaimana menyelesaikan permasalahan dengan dataset seperti ini? Ya, nah, Kalau dilihat dari data itu ada data ya. mungkin kita harus pakai metode yang satu lagi namanya Gaussian. Oke, jadi datanya sampai saat ada data ya. Oke, ada data continuous ya. Yang mana data continuousnya di temperatur dan lomba di sini atau humidity. Berarti harus kita selesaikan dengan metode apa?
Oke, benar. Gaussian naik bias classifier ini. Nah kan untuk yang satu lagi yang output memory gunakan naik bias biasa ya. Nah, karena di sini nggak pakai discrete. Berarti di sini kombinasi ini. Nah, kombinasi kalau kita lihat di salah satu atribut kita juga menentukan bahwasanya output yang di sini untuk probabilitas 0 ini tidak ada peluangnya ya. Berarti kan 0 ya, sama aja dengan yang tadi. Biasanya yang diganti dengan data yang di sini 0. Berarti sama saja dengan data yang ini kita akan gunakan Laplacian correction kembali. Akan kita coba hitungkan di sini ya, menggunakan time bias classifier maupun Gaussian time bias classifier. Kita tetap harus menghitung semua probabilitasnya di sini. Kita hitung semua probabilitasnya. Contohnya untuk yang overcast, temperatur, humidity dan media di sini kita hitungkan baik yang menggunakan learning phase maupun dengan Gaussian time phase. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Data ya? Ya kan? Saya itu pengen tanya, kalau misalnya ini kan tadi itu yang dikoreksi itu hanya di bagian yang output gitu. Ya. Kalau misalnya saya hanya mau koreksi bagian itunya aja gitu bisa nggak? Jadi bawahnya enggak gitu, yang bagian itunya. Nah, ketika misalkan nanti, kenapa harus kita konsumsi dari awal ya semuanya? Ketika misalkan nanti ada sebuah kejadian ataupun misalkan kasus overcast, kemudian bertemu dengan wave-nya strong ataupun hypo. Nah, semuanya itu kan akan kita hidupkan dan semuanya harus kita koreksi kembali karena setiap kemungkinan di sini kalau kita jumlahkan dia akan menilai satu ya, akan menilai satu ataupun 100%. Kalau kita lihat jumlahnya 48, 18, 38 jumlahnya ini juga sama yang sebelah 4 per 11 dengan 7 per 11 ini juga sama, ini juga kalau dijumlahkan jadi semuanya kita bisa seragam. Nah ini semua ketika semua peluang memungkinkan terjadi ya kita bisa langsung bisa. Oke, nah terus ya. Jadi kalau kita lihat secara pemrograman kita akan membuat algoritmanya terlebih dahulu ya. Nah dari algoritma tersebut kita bisa lihat biasanya kalau kita membuat algoritma kita lakukan apa? Membuat flow chart. Awalnya apa? Start ya. Oke, start di sini penandakan apa? Oke, dinyalakan. Nah setelah ini kita akan lakukan apa? Oke, inisialisasi ya. Ini inisialisasi. Berikutnya membaca sensor ya, input, membaca input. Oke. Kemudian kita proses inputnya ya. Oke, proses inputnya. Oke, setelah itu kita munculkan prediksinya ya. Prediksi. Oke. Dan apakah kita pastikan? Nah, kalau misalkan tidak sini ya. Kalau dia selesai. Nah, kita akan coba implementasikan dari algoritma sederhana ini menjadi sebuah program. Ini contoh yang pertama, bahwasanya kalau kita lihat di layar di sini kita mulai dengan inisialisasi. Nah, apa yang kita inisialisasi berarti nanti bergantung nanti apa yang kita deklarasikan di sini. Kalau kita deklarasikan di sini berupa variabel-variabel, kita tuliskan sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian di bagian inisialisasi kita tentukan sensor kita dia sebagai apa? Sebagai input kan
yang mana saja dihubungkan ke string mana saja. Kemudian membaca input. Membaca input nanti berarti nanti di sini apapun nanti yang terbaca oleh sensor nanti dia sebagai input ya. Nanti sebagai input. Nah di sini saya coba simulasikan implementasikan menggunakan menggunakan analogi sensor dari potentiometer. Kita punya outputnya overcase, temperaturnya 28, humidity-nya 81. Kalau kita hitung di sini adalah ya, hasilnya ya. Jadi di sini outputnya overcase, temperaturnya 28, humidity-nya adalah 81. Baiknya di sini strong ya. Hasilnya adalah play. Oke. Nah ini adalah kombinasi yang bisa kita buatkan juga. Jadi ditambahkan bahwasanya di bagian pemrograman di sini kita gunakan probability density. Oke. Nah itu salah satu contoh algoritma yang bisa kita buatkan di pertemuan hari ini, baik yang naik Bayes classifier maupun Gaussian naik Bayes classifier, ataupun kombinasinya bisa kita selesaikan secara pemrograman, dan itulah yang nanti akan kita implementasikan juga di lapangan sesuai dengan kebutuhan dan kasusnya tersendiri. Untuk materi minggu depan kita akan lanjutkan kembali materinya terkait dengan jaringan secara keilmuan. Nanti ini juga akan masih berhubungan dengan materi yang sekarang, karena di jaringan secara keilmuan nanti kita akan kombinasikan dengan proses klasifikasi maupun prediksi. Jadi tetap sama di sini penggunaan algoritmanya yaitu seperti itu. Oke, baik, untuk kegiatan berikutnya, jadi silakan bisa diakses di LMS. Nanti di sana saya sudah siapkan balon kerja mahasiswa yang nanti bisa dikumpulkan di minggu depan, ya. Di pertemuan berikutnya silakan bisa diakses dan dilihat instruksinya. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan nanti bisa ditanyakan langsung ke saya, ataupun misalkan kita bisa berdiskusi melalui LMS. Nah selain itu di sini juga ada self assessment, silakan bisa mengisi untuk masing-masing terkait materi yang dipelajari di minggu ini. Ya, jadi apapun nanti akan saya lihat feedbacknya seperti apa, dan kemudian di minggu depan kita akan terus diperbaiki. Bisa juga diakses di LMS untuk kuisnya, dan jangan lupa diisi dengan baik. Dan nanti kalau misalkan sudah selesai, tinggal diklik saja selesai di LMS, dan nanti akan muncul di sana langsung hasilnya berapa, begitu juga dengan yang betulnya berapa dan yang salahnya ada di mana. Nah, mungkin seperti itu pertemuan kita di minggu hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau masih ada kekurangan. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari di pertemuan hari ini memberikan manfaat, khususnya bagi kita yang nantinya akan menggunakan algoritma ini sebagai salah satu permasalahan yang ada di lapangan. Oke, kita tutup perkuliahan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.